Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Asrizal, NIM 2010513026 dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perbedaan conduct solution dengan stackable solution untuk memenuhi tugas teori ekonomi mikro 2 dengan dosen pengapu yaitu Ibu Yesi Andriani SEM Index. Yang pertama saya akan membahas tentang conduct solution. Materi mode ini adalah mode ekonomi untuk menjelaskan pasar oligopoli, dan mode ini mengasumsikan bahwa perusahaan memutuskan secara independen tingkat produksi yang memaksimalkan laba. Maksudnya mereka tidak tergantung berapa banyak pesaing produksi. Asumsi dasar mode conduct ini, perusahaan menghasilkan produk yang homogen. Mereka berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan memilih berapa banyak yang akan diproduksi. Oleh karena itu, dalam struktur pasar ini, basis pesaing adalah jumlah output yang dihasilkan. Semua perusahaan memilih output secara bersamaan dan mengambil sesuai dengan jumlah pesaing-pesaingnya. Mereka mengasumsikan output pesaing tidak berubah. Asumsi lainnya adalah perusahaan tidak dapat berkolusi untuk membentuk kartel. Mereka juga memiliki pandangan yang sama tentang permintaan pasar dan terbiasa untuk biaya operasi pesaing. Contoh kurva mode conduct yaitu terdapat pada layar. Awalnya hanya ada produsen A dengan kurva D dengan TR dari produksi sebesar QO dan harga PO. Produsen B adalah pesaing baru dengan asumsi produsen A tetap berproduksi sebagai QO. Maka produsen B akan memaksimalkan laba dengan TR sama dengan B, produsen Q1 dan harga P. 2. Stackable solution. Inti dari mode stackable adalah leader market mengambil suatu keputusan guna meningkatkan profit melalui output yang ditawarkan, lalu diikuti oleh followers market yang seolah-olah pasar yang terdapat diambil oleh perusahaan yang termasuk ke followers market. Namun, profit yang ada tidak masuk ke dalam perusahaan yang terdapat dalam leaders market. Di sini perusahaan dikatakan memiliki sebagai stackable oligopoli adalah: 1. Terdapat beberapa perusahaan di dalam pasar yang melayani banyak konsumen. 2. Perusahaan memproduksi produk yang berbeda-beda atau homogen. 3. Suatu perusahaan the leaders memiliki sebuah output sebelum perusahaan-perusahaan lain memilih output-output mereka. 4. Perusahaan-perusahaan lain, the followers, mengikuti output perusahaan leader dan memilih output yang memaksimalkan profit berdasarkan output yang diberikan the leaders. 5. Terdapat banyak tantangan bagi perusahaan baru yang ingin bersaing dalam pasar tersebut. Di sini juga ada penjelasan untuk lebih mudah dalam memahami stackable oligopoli. Bayangkan suatu keadaan di mana ada dua perusahaan, the leaders sebagai perusahaan memiliki keuntungan sebagai satu first movers, di mana perusahaan satu dapat memproduksi sebelum perusahaan dua, followers atau perusahaan dua, memaksimalkan profit berdasarkan output yang dikeluarkan oleh the leaders. Di sini juga ada contoh kasus mode stackable. 1 P sama dengan 30 kurang Q, 2 Q2 sama dengan 15 kurang 1/5 Q1. Maka untuk mencapai laba maksimum, perusahaan pertama harus mempertimbangkan reaksi perusahaan kedua. 3. TR1 sama dengan dalam kurung 30 kurang Q1 tambah Q2
Q1 sama dengan 30 Q1 kurang Q1 kuadrat kurang Q2 Q1 sama dengan 30 Q1 kurang Q kuadrat kurang 15 Q1 sama dengan 1 per 2 Q1 kuadrat sama dengan 15 Q1 kurang 1 per 2 Q1 kuadrat. MR sama dengan 15 kurang Q1. Karena syarat keseimbangan MR sama dengan 0, maka perusahaan pertama atau leaders menghasilkan output 15 unit. Perusahaan followers Q2 sama dengan 15 kurang 1 per 2 Q1 sebesar 7,5 unit. Sekian penjelasan tentang perbedaan Cornell solution dan stackable solution yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila ada materi yang kurang jelas atau yang salah. Saya juga masih belajar dan maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.